Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Limit trigonometri adalah limit di mana fungsi yang ada di dalam sana adalah fungsi trigonometri ya. Jadi fungsi trigonometri apa aja? Ada sin X ya, ada cos X, ada nanti tangan X ya. Ada lagi apa? Kotangan X ya, ada secant X, kemudian ada kosekan X ya. Jadi inilah fungsi-fungsi trigonometri ya. Nah, sekarang bagaimana cara mudah menyelesaikan limit trigonometri? Gunakan cukup dengan dua rumus ini ya. Rumus pertama adalah limit sin X per X ya, dari X menuju 0 ini adalah sama saja dengan limit X per sin X sama dengan 1 ya. Atau demikian juga dengan limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X itu juga sama dengan 0 ya. Jadi dengan rumus ini saja sudah cukup. Nah, sehingga ketika kalian mendapatkan rumus bentuk ini modifikasinya adalah ketika nanti kalian ketemu limit X mendekati 0 ya. Di sini adalah sinus fungsi fx selama penyebutnya juga fx ya. Jadi sini adalah sin x, ini x ya. Ini juga x, ini sin x, maka nilainya selalu sama dengan 1 ya. Demikian juga yang kedua, limit X mendekati 0 dari sebuah fungsi 1 min cos fx ya, selama ini juga fx, maka nilainya selalu sama dengan 0. Jangan kebalik ya, ini adalah sama dengan 0, ini sama dengan 1. Paham ya? Nah, ini cukup dengan rumus ini aja, kalian sudah tidak usah mikir-mikir. Biasanya karena mahasiswa begitu terdengar trigonometri itu sudah langsung hopeless gitu biasanya ya. Nah, ini cukup mudah, kalian gunakan rumus yang pertama sama yang kedua ini saja ya. Berikutnya sebagai contoh, saya punya nilai limit ya dari sebuah fungsi X mendekati 0. Nah, kemudian dari sin 3X dibagi 7X. Nah, penyelesaiannya kan sebenarnya apa? Bu, sama aja dengan hasilnya nanti 3/7 ya, benar. Tapi kalau kita menyelesaikannya kembali ke definisi, sehingga ketika kalian lupa, maka itu akan mudah untuk dikerjakan ketika kita kembali ke definisi ya. Jadi ketemu limit X sama mendekati 0 dari sin 3X per ini, buatlah seperti ini. Limit X mendekati 0 ya. Nah, kalian kan tahu kan ada rumus sin 3X gitu ya. Kalau saya bagi dengan 3X, maka nanti dikali dengan 3X ya. Nah, sisanya yang ini tadi adalah berapa? 1/7X. Jadi, penulisan 3X sama penyebut 3X di sini nilainya sama dengan 1 kan? Nah, itu artinya tetap tidak mengubah soal. Jadi, tetap sin 3X dibagi dengan 7X ya. Nah, kenapa? Karena begitu kalian punya soal seperti ini, yang limit sin 3X dibagi 3X itu nanti adalah hasilnya 1 ya. Sedangkan yang X di sini dicoret dengan di sini ya. Hasilnya berapa? Tinggal 1 kali 3 dibagi 7. Jawabannya 3/7 gitu. Ya. Nah, ini kan ketika dia berdiri sendiri kelihatan langsung 3/7. Nomor 2 pun juga sebenarnya langsung 5/2. Tapi kan nanti dalam soal ujian kan tidak mungkin soalnya hanya tunggal seperti ini gitu ya. Maka kalian harus kembali ke definisi. Gitu ya. Nah, jadi sekarang nomor 2 bagaimana penyelesaiannya? Nomor 2 itu adalah limit X menuju 0 ya. Saya tulis saja 5X sendiri. Di sini saya tulis sin 1/sin 2X ya. Nah, kayak tadi, supaya nilainya 1 saya bagi dengan 2X, maka di sini saya kalikan dengan 2X ya. 2X di sini sama 2X di sini tetap nilainya 1 ya. Nah, sehingga nilai yang ini hasilnya 1, sedangkan ini dicoret X-nya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah tinggal 5/2 gitu. Paham ya? Demikian juga dengan sin 6X dibagi sin 4X, sebenarnya hasilnya bisa dari sini 6/4 gitu ya. Tapi penyelesaiannya sesuai dengan definisinya, apa yang terjadi? Kalian buat seperti ini kayak tadi ya. Jadi saya punya limit X mendekati 0 dari sinus 6X dibagi 6X, jangan lupa dikali 6X ya. Nah, demikian juga yang ini, limit X mendekati 0 dari sinus 4X ya, dibagi 4X, dikali lagi dengan 4X ya. Hasilnya ini 1, yang ini 1, X-nya dicoret, hasilnya adalah
6/4 gitu ya. Ini contoh yang sederhana dulu. Berikutnya, saya punya limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 4X dibagi X kuadrat. Nah, ini sebenarnya juga sama. Jadi kalau saya uraikan satu persatu ya, saya punya limit X mendekati 0. Fungsi dari sinus kuadrat itu kan sebenarnya sinus kuadrat ini sama aja dengan, nah ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kan sama aja dengan berapa? Sama dengan sinus 4X, betul? Kali sinus 4X, ya. Nah, sedangkan penyebutnya saya bagi X kuadrat, saya bagi dengan X. Gitu, ya. Nah, berarti kalau atasnya 4X, bawahnya kan masih X. Berarti harus saya kalikan dengan 4, ini juga 4X, ini juga harus saya kalikan dengan 4. Berarti kelebihan apa? Kelebihan di sini penyebutnya 4 kali 4, maka pembilangnya saya kalikan 4 kali 4 juga, ya. Maka di sini hasilnya berapa? Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, yang ini sama dengan 4 kali 4, 16 gitu. Ya, paham ya kenapa harus dikembalikan ke definisinya aja. Gitu. Nah, berikutnya dengan cara yang sama tadi cukup mudah ya. Nah, ini pun juga sama dengan apa? Limit X mendekati 0. Nah, kalau kalian ketemu konstanta boleh semuanya keluar ya. 3. Maka di sini hasilnya berapa? Sin 2X ya, kalau dengan cara yang tadi sin 2X ya dikali sin 2X. Ya. Nah, sedangkan di sini apa? Di sini adalah ketemu sudah X pangkat 3, X, ya, gitu. Nah, supaya dia menjadi 1 ini, ya, maka hasilnya berapa? Kan dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, ya. Berarti pembilangnya kelebihan 8. Maka di sini kalian harus membagi 2 pangkat 3, gitu ya. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/8. Karena apa? Karena ini yang saya lingkari ini adalah semua nilainya 1. Ya. Gitu. Sekarang yang sin pangkat 4X dibagi seperti ini juga sama sebenarnya ya. Kalian tidak lagi membagi satu persatu juga boleh. Jadi kalau kalian di sini sudah ketemu pangkat 3, ini ketemu pangkat 3, ini ketemu pangkat 2, ini pun juga ketemu pangkat 2, maka cukup langsung digunakan saja pangkatnya semua ya. Jadi hasilnya berapa? Limit X mendekati 0, 1/8 dikeluarkan saja gitu ya. Hasilnya apa? Sinus pangkat 4X gitu ya. Di sini adalah X pangkat 4, sudah sama-sama X ya. Terus dikalikan dengan 1/cos 2X. Nah, ini sudah sama dengan 1 pangkat 4, jadi hasilnya berapa? 1/8 kali 1 pangkat 4 boleh tidak ditulis, yang ini 1/cos 2 kalikan 0, cos 0. Cos 0 itu 1, jadi hasilnya 1/8. Paham ya? Berikutnya nomor 7. Limit X mendekati 0, tangan X per 7X ya. Kalau kita kembali ke definisi, kan ini belum masuk ke rumus kan tadi ya. Tapi kalau kita kembali ke definisi, masih ingatkah bahwa tangan X itu sama dengan apa? Sama dengan sin X per cos X gitu ya. Nah, ini dibagi dengan 7X. Nah, dari sini saya punya apa? Punya limit X mendekati 0 gitu ya. Nah, ini kan sama aja dengan sin X, 1/7-nya saya keluarkan gitu ya. Nah, terus jadinya apa ini? 1/sin X, terus ini adalah dibagi dengan X, di sini kali dengan 1/cos X. Nah, kan kalau nilai saya punya fungsi ini kan jadinya sama dengan apa? Sama aja dengan sin X dibagi dengan cos X, dibagi 7X kan aja sama dengan dikali 1/7X gitu ya. Nah, sehingga hasilnya sama seperti yang ada di sini ya. Nah, hasilnya akan sama dengan yang ada di sini tadi, gitu ya. Nah, hasilnya sin X per cos X dibagi dengan 1/7X. 7-nya sudah saya pisahkan. Nah, ini kalian ketemu, ini sama dengan 1. Yang ini 1/cos X, X-nya 0, cos 0 juga 1. Ya. Ini 1, ini 1, jadi hasilnya adalah 1/7. Ya, jadi sama dengan 1/7. Ya.
Nah, dari sini nanti kalian ingat, sehingga daripada susah-susah seperti ini pun juga jadi diingat-ingat. Sin X jadinya sama dengan cos X. Sin X sama dengan tangan X. Jadi selama ininya sama ya, tangan X per X, maka nilainya sama dengan 1, tinggal sepertujuh kayak ini. Ya, jadi ketika ketemu soal seperti ini, jadikan aja gini, limit X menuju 0, jadi 3, di sini saya punya tangan 2X, di sini kan ada X ya. Nah, di sini kan dibagi aja dengan 2X dikali dengan 2X ya. Nah, ini adalah 1, yang ini dicoret dengan ini, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3/2 gitu. Paham ya? Nah, itu jadinya, sehingga kita sekarang sudah punya rumus bahwa limit X menuju 0 dari tangan X per X atau limit X menuju 0 dari X per tangan X ya, itu nilainya sama-sama 1 ya. Nah, sehingga kalau nanti X-nya yang di sini diganti dengan fx, sama-sama fungsinya sama, ini pun juga bernilai 1 ya. Sekarang untuk nomor 9, limit X menuju 0 dari 1 min cos kuadrat X sama dengan dibagi 2X kuadrat ya. Masih ingat ya, berarti kalau saya punya sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau saya punya sinus kuadrat X itu sama dengan berapa? 1 minus cos kuadrat X ya. Jadi di sini saya ganti dengan apa? Limit X menuju 0, 1 min cos kuadrat saya ganti dengan sinus kuadrat X ya. Dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, kayak tadi jadinya berapa? Limit X menuju 0. Nah, di sini sama dengan setengah dikalikan sinus kuadrat X dibagi X kuadrat. Yang ini sudah sama dengan 1, jadi hasilnya setengah kali 1 sama dengan setengah. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga nomor 10, 10X menuju 0. Tadi kan sudah ada ya, sin X per X, tangan X per X itu sama dengan 1. Jadi di sini bisa saya pisah menjadi limit X menuju 0 dari tangan X per X ya, kalikan dengan cos X, dikurangi dengan berapa? Kalau seandainya saya tidak tulis lagi dengan limitnya, saya tulis lagi sin X per X kalikan cos X ya. Nah, dari sini udah kelihatan kan bahwa saya mempunyai tangan X ya. Ini sama dengan 1, yang ini cos 0 itu 1 ya. Sin X per X ini juga sama dengan 1, seper cos 0 itu juga 1. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1 dikurangi 1 kali 1. Jawabannya 0 ya, 1 dikurangi 1, 0. Paham ya? Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, yang nomor 11. Yaitu limit X mendekati 0 ya, dari X kuadrat per sin X ya, ditambah dengan 3X per sin X ya. Nah, dari sini apa hasilnya? Hasilnya adalah saya punya sama saja dengan limit X menuju 0 dari X per sin X ya. Di sini saya kalikan dengan X, saya pisah, ditambah dengan 3 ya, kali X per sin X ya. Nah, sehingga dari sini saya punya apa? Ini sama dengan 1 dikalikan 0, berarti hasilnya adalah 1 dikalikan 0, ditambah dengan ini adalah 1. Jadi 3 kalikan 1. Jawabannya 0 plus 3 sama dengan 3. Ya, gitu. Sekarang sebaliknya, kalau saya punya sinus dibagi sekian, jadi saya punya A per B tambah C, itu tidak sama dengan A per B ditambah A per C loh ya. Nah, ini karena penyebutnya ada 2. Nah, kalau yang ini baru boleh A plus B per C itu sama dengan apa? A per C ditambah B per C, sehingga bisa menjadi seperti ini ya, seperti ini. Paham ya? Demikian juga yang ini. Ini juga A min B per C, berarti sama aja dengan apa? Sama dengan A per C, jadi tangan X per cos X dikurangi B per C. Gitu ya. Nah, sehingga ini hasilnya seperti apa? Ini hasilnya kalian buat gini aja, limit X menuju 0, bahwa sama-sama ada X ya. X-nya dikeluarkan saja, X gitu. Nah, X kemudian di sini apa? 3X ditambah dengan 2 ya.
Hasilnya sama dengan apa? Limit X menuju 0, yang ini sin X per X, sedangkan yang ini seper 3X plus 2. Ya, seperti itu. Sehingga nilai ini 1, ya, hasilnya dikalikan dengan berapa? Seper 3 kalikan 0 ditambah 2. Jadi sama dengan 1 kali 3 kalikan 0, 0 tambah 2, 2. Jadi 1 kali setengah sama dengan setengah. Ya. Sekarang kita kerjakan soal nomor 13 ya. Limit X menuju 0, 1 dikurangi cos X dibagi 1 plus sin X. Nah ini sebenarnya bukan 0 per 0 ya. Jadi ini adalah bukan 0 per 0. Nah kalau bukan 0 per 0 apa yang terjadi? Tinggal dimasukkan. Jadi 1 min cos 0 ya, cos 0 dibagi 1 plus sin 0. Nah, berarti sama dengan apa? 1 min cos 0 itu adalah 1, sedangkan sin 0 itu 0. Jadi sama dengan berapa? 0 dibagi 1 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalian lihat kalau seandainya dia bentuknya tidak 0 per 0, ya tinggal dimasukkan sebagai fungsi biasa. Nah, sedangkan soal yang nomor 14, ya. Limit X menuju 0, di sini adalah 3X kuadrat dibagi dengan, masih ingat, 1 min cos kuadrat setengah X, kayak tadi ya, sama dengan sinus kuadrat setengah X, ya, seperti itu. Karena apa? Nih ya, jadi sama dengan ini. Nah, jadi sekarang saya punya berapa? Punya rumus di sini, saya punya 3, saya keluarkan, jadi ini masih limit, jadi kalau masih ada variabelnya harus masih pakai limit ya. Di sini 3 saya keluarkan, di sini X kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sin kuadrat setengah X ya. Nah, kalau ini setengah X juga, maka nilainya sama dengan 1. Berarti ini kelebihan berapa? Yang ini kelebihan setengah pangkat 2. Jadi ini harus dibagi dengan setengah pangkat 2. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, setengah pangkat 2 karena supaya apa? Ini jadinya sama dengan 1. Ya, sama-sama setengah. Nah, terus jadinya sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3 kali seperempat. Sama aja dengan 3 kalikan 4 sama dengan 12. Ya, paham ya? Nah, demikian juga nomor 15. 15 ini adalah limit ya, X menuju 0. Nah, setengahnya boleh keluar. Kalian punya sin 5 3X gitu ya. Nah, di sini sama-sama pangkat 5, ini sudah X pangkat 5, dikalikan saja dengan ini sama-sama ada 3X, jadi 3X pangkat 5. Berarti ini kalian di bawah penyebutnya kelebihan 3 pangkat 5, berarti di atas juga dikalikan 3 pangkat 5 ya. Sehingga hasilnya yang ini sama dengan 1 pangkat 5, jadi setengah kali 1 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 5 ya. Nah, kalian hitung 9 kali 9 81, 81 kalikan 3 berapa? 81 kalikan 3, 243. 243 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 243 dibagi 2. Gitu, ya. Atau boleh langsung ditulis 3 pangkat 5 dibagi 2 juga boleh. Ya. Nah, berikutnya adalah yang nomor 16. Limit X menuju 0, ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini tidak 0 per 0. Jadi 2 per X per cos 3X. Ya berarti sama aja dengan 2 kali 0 dibagi kosinus 0. Jadi ini adalah 0 dibagi 1 ya 0. Nah, kalian lihat nanti ya video berikutnya. Di sini ada tentang menghitung limit fungsi dengan menggunakan rumus L'Hopital ya, L'Hospital atau L'Hopital. Nah, ini yang pertama, nanti yang kedua video berikutnya lagi adalah tentang kekontinuan fungsi ya. Jadi saya akhiri untuk di segmen ini. Kalian jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya ya. Kemudian kalian tekan like, kemudian view, tonton sampai habis, kemudian kalian komen ya. Ini kita selesaikan pada hari ini untuk materi limit fungsi trigonometri. Terima kasih.